Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Asep. Hari ini saya ingin sedikit bertanya, gitu ya. Apa sih Pak itu RPB? Terima kasih atas kehadirannya. Jadi RPB itu Rumah Perawatan Biopsiko. Nah, klinik atau pelayanan kesehatan yang bio itu fisik, biologis, psiko itu psikologis. Jadi pelayanan yang mengobati biologisnya dan psikologisnya. Seperti itu, Pak. Jadi pelayanan ini bersifat komprehensif, bio, psiko, sosial, spiritual. Nah, karena penyakit itu penyebabnya bukan dari biologis aja, ternyata dari sosial, spiritual, kemudian dari sosial juga dan finansial juga, termasuk pengaruh ke dalam penyakit atau kesehatan seseorang gitu. Nah, latar belakang berdirinya RPB itu seperti apa, Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik, 2004 waktu itu saya masih di dunia medis saja. Nah, kemudian ada saat di mana 2009 atau 2010 itu saya terkena penyakit psikosomatis. Nah, penyakit psikosomatis itu penyakit yang medis yang dirasa di fisik, tapi 90% penyebab dari psikis, dari ketakutan, kepanikan, yang cirinya adalah berdebar, keringat dingin, kemudian cemas, serba takut, serba khawatir, keliengan, berdebar, kemudian merasakan nggak ada kenyamanan malam ataupun siang, dan apapun yang sudah dilakukan pasti mengatakan, oh bagus semua ini, dari medis itu bagus. Nah, ternyata itu penyakit psikosomatis ya, yang itu saya rasakan sendiri. Nah, karena saya merasakan bahwa perasaan psikosomatis itu sangat luar biasa, takut matinya. Dan ini kalau diceritakan kepada orang yang nggak paham, nggak ngerti, yang nggak merasakan gitu ya. Tenaga kesehatan hampir semuanya tahu dan dipelajari psikosomatis itu, bidan, perawat, dokter. Tapi kalau belum pernah, kayak nggak merasakan, itu saya kira nggak akan percaya apa yang disampaikan oleh pasien psikosomatis. Nah, dari situlah saya selama 2 tahun kena psikosomatis, dan akhirnya dengan wasilah pengobatan hipnoterapi, ketauhidan, ada herbalnya, ada medisnya, digabungkan menjadi sebuah kesatuan. Alhamdulillah di situ saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ saya membaktikan diri. Karena menderitanya sebagai orang penderita psikosomatis, saya kira nggak banyak yang kena, ternyata luar biasa banyak yang kena, yang suka dikatakan GERD, yang suka diponis asam lambung, yang suka diponis anxiety. Nah, itu 90% apa 80% itu sebenarnya udah masuk ke level psikosomatis, di mana udah merasakan yang luar biasa seperti itu. Nah, dari situlah saya mempelajari lebih dalam lagi tentang hipnoterapi, herbal, medisnya, kemudian ketauhidannya. Nah, sehingga memutuskan diri untuk saya siap ya Allah untuk menjadi wasilah banyak orang yang kena sakit psikosomatis yang luar biasa ini. Saya ingin menjadi wasilah kesembuhan mereka. Dari situ mulai ya. Jadi tahun 2010 2012 mulai luar biasa memperdalam dan mulai buka RPB, semakin khusus lagi ke lambung dan psikosomatis. Nah, terus sampai sekarang mempelajari, sampai sekarang terus meningkatkan skill dan ilmu yang khususnya untuk psikosomatis dan lambung, karena masih sedikit tenaga medis yang memfokuskan dirinya melayani psikosomatis seperti itu. Padahal yang psikosomatis makin banyak, apalagi kemarin habis COVID, kemudian enggak COVID aja banyak, apalagi ditambah dengan COVID begitu banyak orang yang meninggal, takutnya luar biasa. Nah, di situ kemudian baca-baca Google dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ditanya mulai kapan, maka 2009 udah mulai memfokuskan kepada pengobatan biopsiko ini. Kemudian 2012 lebih fokus lagi. 2015
lebih fokus lagi ke lambung dan psikosomatis dengan menggabungkan pengobatan medis, psikologis dan ketauhidan, tentunya dengan obat-obat herbal yang memfokus kepada GERD, lambung dan psikosomatis. Begitu, Pak. Selain psikosomatis, penyakit apa saja yang biasa Pak Asep tangani di klinik RPB ini? Yang datang, pasien yang datang itu konsultasi atau terapi atau pengobatan, yang pertama selain psikosomatis, selain lambung, masalah di lambung ya, ada GERD, ada gastritis, ada peningkatan asam lambung, ada ulkus, dan juga minder, kemudian lesbi, kemudian kehilangan semangat hidup. Nah, kehilangan semangat hidup akibat dari trauma masa lalunya yang terlalu berat. Nah, kemudian juga yang kecanduan. Nah, kecanduan ini sekarang ada kecanduan game, kecanduan judi online atau judi slot, kecanduan hal-hal yang berbahaya lainnya dan lain-lain. Nah, itu, dan orang-orang yang datang ke sini juga yang merasa bermasalah dalam dirinya untuk membangkitkan semangat perjuangan di dunianya dan untuk ibadahnya. Maka ini dinamakan dengan hipnoterapi Islami atau terapi hipnotauhid, seperti itu, Pak. Apakah selain hipnoterapi ini ada terapi yang lain, Pak? Tambahannya ya? Ya, tambahan selain hipnoterapi itu apakah menggunakan obat, apakah menggunakan herbal, atau metode-metode yang lain itu ada atau tidak? Ya, alhamdulillah kita di RPB Klinik ini kita gabungkan hipnoterapi Islami, digabungkan dengan chef, digabungkan dengan NLP, digabungkan dengan, kita juga ada acupressure, kemudian kita gabungkan dengan herbal, kebetulan saya juga herbalis, kemudian digabungkan dengan obat-obat medis yang karena di sini juga ada dokter umumnya, ada obat medis yang harus dikonsultasikan nanti ke dokter umum, kita informasikan juga. Kemudian bekam. Nah, itu pelayanan-pelayanan di RPB Klinik ini. Oke. Nah, biasanya pasien-pasien yang kesini tuh dapat informasi atau tahu klinik ini tuh dari mana, Pak, biasanya? Banyaknya dari YouTube. Makanya yang datang itu banyak dari luar Jawa. Ada dari Flores, dari Aceh, kemudian Palembang, dari Padang, dari Medan. Banyak yang datang ke sini itu dari dalam Jawa dan luar Jawa, dari YouTube, dari website. Nah, websitenya ada. Ya, rata-rata pasien tahu RPB ini dari mana, Pak? Pasien yang datang atau yang konsultasi itu tahu RPB Klinik itu dari YouTube. Nah, YouTube-nya itu bisa dibuka mungkin di YouTube itu Asep Bruder. Nah, channel Asep Bruder. Kemudian kalau website juga ada dari website. Website itu www.hipnoterapiislami.com. hipnoterapiislami.com itu website kami. Kemudian yang ketiga juga dari Facebook, Facebooknya Asep Bruder. Kemudian yang keempat dari IG-nya juga Asep Bruder. Yang kelima TikTok. Nah, TikTok juga udah mulai sekarang banyak lagi. Karena kemarin diblokir, sekarang udah banyak lagi Asep Bruder TikToknya ya. Di situ sudah lengkap, banyak, dan kebanyakan memang orang-orang yang datang ke sini tuh dari saudara saya gitu. Kemudian dari teman saya yang rekomendasiin karena udah datang ke sini waktu dulu, katanya sama sakit seperti saya, ke Kang Asep katanya sudah sembuh sekarang, wasilah di sini. Nggak sedikit juga yang taunya dari teman, dari saudaranya, dari bawahannya ataupun dari bosnya yang menyampaikan kepada beliau dan kemudian datang ke RPB Klinik Bekasi ini. Pesan untuk orang-orang yang saat ini sedang ditimpa musibah penyakit apa, Pak, kira-kira? Bagi sahabat-sahabat, bapak, ibu, saudara-saudara yang kena penyakit, khususnya masalah di lambung, GERD, kemudian asam lambungnya meningkat, dispepsia, kemudian mah kronis, dan khususon psikosomatis,
itu nggak usah khawatir, karena banyak yang datang ke sini itu udah menjual mobilnya untuk ngobatin psikosomatis, nggak sembuh-sembuh. Kemudian terjual sampai rumahnya untuk ngobatin psikosomatis, medis di dalam negeri sampai keluar negeri berobatnya, sampai ke non medis, sampai ada yang nipu juga. Nggak usah khawatir ya. Jadi tetap kita yakin ke Allah bahwa penyakit itu adalah cara Allah untuk menyayangi kita. Apalagi kalau saya bilang psikosomatis itu penyakit hidayah. Banyak orang yang tadinya kurang baik di dalam keluarga dan hidupnya, dikasih psikosomatis menjadi baik. Yang tadinya suka korupsi jadi nggak korupsi. Kemudian yang tadinya suka main terus di dalam hidupnya, yang kurang baik kepada suaminya, kurang baik kepada istrinya, kurang baik kepada orang tuanya, itu sesudah kena penyakit psikosomatis itu menjadi dekat kepada Allah, menjadi dekat kepada Al-Quran, menjadi dekat dengan sholawat, karena memang kami pendekatan kepada ketauhidan gitu, seperti itu. Nah, yang penting betul cara konsultasinya ya, yang membuat kalau Bapak Ibu kena psikosomatis, datang ke siapapun silahkan, yang penting ketika datang ke orang itu membuat ingat kepada Allah, membuat takut kepada Allah, membuat semakin yakin kepada Allah, membuat semakin tenang hatinya, maka itu jalankan pengobatan tersebut, terapi tersebut, seperti itu. Dan yang kedua, ketika sudah ternyata sembuh ya, kemudian biasanya orang yang sembuh dari psikosomatis karena kasih sayang Allah, sedang jauh dari Allah dikasih psikosomatis, insya Allah mempan jadi baik ya. Kalau dikasih sakitnya cuman mah doang, itu ngeyel kita manusia ini. Dikasih cuman gatel-gatel ya, panu ataupun bahkan sakit diabetes juga banyak yang nggak dekat ke Allah. Maka saya yang merasakan luar biasa. Dikasih saya stroke, nggak sedahsyat kena psikosomatis. Saya pernah stroke gitu. Kemudian saya dikasih penyakit yang sakitnya luar biasa di sini. Yang trigliserid saya pernah 450. Asam urat dulu pernah 17. Bagaimana dahsyatnya luar biasa. Tapi nggak membuat saya dekat kepada Allah sungguh-sungguh. Nggak membuat taubat nasuha dari riba, kemudian dari hal-hal yang maksiat yang besar-besar utamanya. Tetapi dengan psikosomatis, bukan hanya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua yang menonton channel ini pun sama. Dengan penyakit ini sesungguhnya Allah sedang menyentuh diri kita supaya kita semakin dekat kepada Allah, makin memperbaiki hubungan baik kita dengan orang tua, dengan mertua, dengan bapak, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan saudara, dengan teman, dengan orang lain. Nah, itu banyak yang berhasil. Ketika kita belok lagi, udah disembuhkan sama Allah, biasanya gitu. Yang udah pakai jilbab, buka lagi jilbabnya, ya dikasih lagi sama Allah. Kemudian tadinya udah nggak korupsi, begitu sehat lagi korupsi lagi, dikasih lagi sakit ini. Jangan heran kalau sakit ini itu suka berulang. Kenapa? Karena ketika sudah dekat dengan Al-Quran tadinya, sholawatnya banyak, zikirnya banyak, begitu disembuhkan oleh Allah. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, manusia itu ketika dia dikasih musibah, kesulitan, dia berdoa menangis kepada aku, kata Allah. Tetapi ketika aku ambil itu kesulitannya, aku ambil penyakitnya, dia sembuhkan sama aku sembuhkan. Kemudian manusia tersebut sesudah sembuh, sesudah sehat, sesudah nyaman hidupnya, berjalan di atas muka bumi ini, membusungkan dada, sombong, seakan-akan, kata Allah, seakan-akan dia gak pernah meminta sembuh kepadaku. Nah, itu yang sering untuk diri saya ini bicara. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, ketika Kang Asep, ini semua saya sakit lagi, kambuh lagi. Saya lihat ibu tersebut, ibu masih pakai kerudung. Udah enggak sih Kang Asep. Ke suami masih baik. Udah mulai kurang ajar lagi. Ke istriku udah baik. Oh, mulai itu dia katanya. Udah melenceng lagi. Nah, dari situlah Allah membuat kita supaya lurus lagi. Digertak lagi sama Allah. Kemudian ditoel lagi sama Allah dengan penyakit yang sangat mantap. Ini penyakit satu-satunya yang mantap, penyakit hidayah, penyakit yang luar biasa. Maka semangat terus, banyak istighfar, sholawat, perbaiki sholat, kemudian perbaiki hati kita semakin jernih, yakin kepada Allah, dengan penyakit ini diangkat derajat kita. Kemudian ditambah
pahala kita, kemudian dihapuskan dosa-dosa kita. Yakinlah dengan hal itu. Tugas kita apa? Cuma ikhtiar di jalan yang benar, jangan sampai ikhtiar kita menjadi dosa. Ikhtiarnya harus jadi pahala, doanya lanjutkan sungguh-sungguh, hasilnya kapan sembuhnya, melalui apa sembuhnya, itu mah udah ada takdirnya, udah ada catatan, dan udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Pak. Oke. Kemudian kalau pasien tertarik ke RPB ini, alamatnya di mana? Kemudian nomor yang bisa dihubungi berapa, Pak Asep? Terima kasih. RPB Klinik hanya ada di Bekasi. Oleh sebab itu, ketika mau datang ke klinik ini, 3 hari sebelumnya sudah membuat perjanjian atau booking waktu, ya, karena kami hanya menangani 1 sampai 2 orang dalam sehari. Oleh sebab itu 3 hari sebelumnya sudah daftar registrasi di nomor 0822-219988. Nah, websitenya sekali lagi www.hipnoterapiislami.com. YouTube-nya Asep Bruder, kemudian TikTok-nya Asep Bruder, Facebook-nya Asep Bruder. Nah, alamatnya RPB Klinik Jalan Haji Muhyin F1 Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi. Mudah, keluar tol, mau dari arah Tangerang, mau dari arah Bandung, itu keluar di tol Pondok Gede Jatiwaringin. Kemudian keluar ke arah Pondok Gede sekitar 400 meter, ada yang namanya Unkris sebelah kanan, dan seberangnya ada Domino's, Pizza Domino's, itu masuk dan mobil bisa sampai ke depan klinik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, sudah cukup, Pak Asep. Alhamdulillah. Makasih Ada atas penutupan? kedatangannya. Terima kasih. Pokoknya kita terus membaktikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melayani umat. Kalau saya sebagai tenaga kesehatan dengan profesi ini ingin melayani umat yang membutuhkan kesembuhan, khususnya dalam masalah lambung dan psikosomatis, umumnya dalam hal segala apapun. Insya Allah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.